Dalam keheningan malam, di sebuah desa yang jauh dari keramaian, tersembunyi rahasia kelam tentang ambisi, perjanjian darah, dan sosok babi jadi-jadian yang meneror warga. Inilah kisah nyata yang dipercaya pernah terjadi. Inilah kisah pesugihan babi ngepet. Samsuri adalah seorang pria sederhana, hidupnya pas-pasan, dan istrinya Mina hanya seorang ibu rumah tangga yang terus-menerus mengeluh soal kondisi mereka, anak mereka yang sering sakit, dan rumah yang nyaris roboh. Samsuri bukanlah pria pemalas, tapi kerja kerasnya tak pernah cukup di tengah himpitan ekonomi. Ia mulai terasa dihina oleh tetangga, dan harga dirinya sebagai lelaki hancur. Hingga pada suatu malam, ia bertemu dengan seorang pria tua berjubah hitam yang duduk di pojok warung kopi sambil berbicara lirih seperti tahu isi hati Samsuri. Pria itu menawarkan jalan pintas, ya, sebuah ilmu pesugihan. Di tengah malam, Samsuri dibawa ke rumah petilasan tua di tengah hutan bambu. Di sana, sang dukun yang hanya dipanggil Ki melakukan ritual pemanggilan. Samsuri diikat, tubuhnya ditorehkan darah, dan ia harus bersumpah akan menyerahkan tubuh, jiwa, dan keturunannya kepada kekuatan gaib. Jika setuju, maka setiap malam ia bisa berubah menjadi babi dan mengambil harta dari siapapun yang ia inginkan. Samsuri pun tergoda. Ia bermimpi melihat hidup mewah seperti tetangga yang dulu miskin, tapi sekarang punya rumah bagus. Ia setuju. Ritual pertama pun dimulai. Samsuri ditelanjangi, berendam dalam air bercampur darah ayam dan bunga setaman. Mina, istrinya, bertugas menjaga lilin gaib. Lilin ini adalah simbol daripada nyawa Samsuri. Jika padam, maka ia akan terjebak selamanya dalam wujud babi. Dengan mantra yang dibacakan dalam bahasa Jawa kuno, tubuh Samsuri mulai mengejang. Kulitnya menebal, wajahnya memanjang, tubuhnya berubah jadi babi hitam besar dengan mata merah menyala. Dan dimulailah malam pertama. Samsuri menyelinap ke desa mencuri uang, emas, perhiasan, semua tanpa ketahuan. Dalam semalam mereka bisa mendapatkan uang setara berbulan-bulan kerja keras. Dalam waktu yang singkat, keluarga Samsuri berubah secara drastis. Rumah mereka direnovasi, mereka membeli motor dan hidup mewah. Tetapi warga mulai curiga. Banyak orang yang kehilangan uang dan benda berharga secara misterius. Mina juga mulai terganggu. Anaknya ketakutan setiap malam melihat bayangan hitam Daeda, melihat bayangan hitam di dalam rumah. Bau busuk seperti bangkai selalu muncul di belakang kamar. Bahkan kadang-kadang Samsuri kembali ke rumah dan masih dalam bentuk babi, penuh luka, dan menatap istrinya dengan mata seolah bukan manusia lagi. Lama-lama Mina ingin berhenti, akan tetapi dukun menegaskan tidak ada jalan keluar. Suatu malam, Ki datang dan meminta tumbal manusia. Tumbal pertama, seorang tetangga yang selalu mengintip rumah Samsuri. Lelaki itu meninggal seminggu kemudian karena serangan jantung misterius. Tetapi tidak cukup dengan itu. Samsuri ingin lebih banyak harta. Ia ingin jadi orang terkaya di desa. Ki lalu meminta tumbal darah dagingnya sendiri, yaitu anak kandung Samsuri. Minah pun menolak keras, tapi Samsuri mulai kehilangan kendali. Ia dihantui suara-suara gaib. Mata hitamnya nampak seperti tidak manusiawi. Ia sudah terlalu jauh dalam dunia pesugihan. Warga desa yang curiga akhirnya patroli
Malam Jumat Kliwon, mereka melihat seekor babi hitam besar berkeliaran. Mereka mengepungnya, membawa obor dan parang. Sementara itu, di rumah, Mina mencoba menjaga lilin agar tidak padam. Akan tetapi, angin menderu. Lilin berkedip-kedip. Ia berusaha menutupi dengan telinganya, tapi api padam juga. Di tengah sawah, warga berhasil melukai babi tersebut. Tapi tiba-tiba babi itu mengelepar. Tubuhnya berubah perlahan menjadi tubuh Samsuri yang hangus terbakar. Matanya membalak, kulitnya hitam membusuk. Dalam sekejap, warga pun terdiam ketakutan. Samsuri dimakamkan diam-diam. Tak ada yang berani datang. Harta mereka menghilang misterius, seolah ditelan bumi. Mina kehilangan akalnya. Ia mengurung diri di rumah, tertawa dan menangis sendiri sambil memeluk lilin hitam yang sudah mati. Anak mereka dibawa oleh kerabat keluar desa. Rumah itu kini kosong, dikeramatkan. Tidak ada yang berani lewat jika malam telah larut. Konon, jika kamu melintas malam-malam di sana, kamu bisa mendengarkan suara kaki babi berlari dan lilin yang menyala sendiri. Jangan pernah tergoda untuk cepat kaya dengan jalan yang gelap, karena setan tak pernah memberi tanpa mengambil. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kita ketemu di konten selanjutnya.